Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sudah membimbing kita ya sepanjang hari, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau akan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Kemudian kita lanjutkan, kita sebut ya harinya ya. Oke, Senin, Selasa, sampai Minggu. Yuk, bangkit berdiri semua adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami mulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Sekarang kami akan memulai kebaktian kami hari ini. Tuhan yang mau pimpin mulai dari awal, pertengahan, sampai terakhir. Tuhan juga mau pimpin teman-teman kami yang mungkin masih belum hadir saat ini. Engkau yang mau tutup dan bungkus mereka satu persatu. Tuhan juga berkati supaya kami bisa memuji Tuhan dengan baik dan mendengarkan semua isi firman Tuhan dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong dengar doa kami yang jauh dari sempurna ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, amin ya. Sekarang kita mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelumnya kita mau sama-sama nyanyiin lagu Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Nah, lagu ini ada gerakannya juga ya Mami Dia ya. Oke, nah yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan pujian ini dan juga pakai gerakan tentunya. Bangkit berdiri ya Kak? Iya Kak, bener. Yuk adik-adik berdiri ya semuanya. Dalam
Pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat penyertaan Bapa kepada kami. Sekarang kami menggunakan firman-Mu Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkati Bapa, lindungi kami, pimpin kami siap mendengar. Terima kasih Bapa, dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik semua, tadi adik-adik sudah tahu ya bahwa perbedaan bentuk-bentuk pemerintahan itu selalu ada. Mana yang menurut adik-adik lebih baik, punya raja atau tidak? Apa konsekuensinya kalau kita memiliki raja? Kira-kira adik-adik lebih suka bentuk yang mana? Yang memiliki raja atau tidak? Pertanyaan ini cukup penting karena bangsa Israel juga pernah berada dalam masa itu, di mana mereka sangat menginginkan seorang raja, dan sebelumnya mereka dipimpin oleh Allah dengan perantaraan para nabi atau hakim. Namun ketika dipimpin oleh Allah melalui perantaraan nabi atau hakim, tidak ada kepuasan dalam diri mereka. Mereka tidak merasa puas. Apalagi setelah Samuel yang kita kenal sudah menjadi tua dan anak-anaknya pun tidak hidup seperti Samuel. Hidup anak-anak Samuel melenceng, lari, tidak sama seperti ayahnya. Akhirnya bangsa Israel meminta raja kepada Samuel. Samuel tentu saja kaget dan kesal ketika mendengar hal itu. Ia tidak menyangka bahwa bangsa Israel meminta raja. Sebab itu berarti bangsa Israel tidak ingin dipimpin oleh Tuhan. Bangsa Israel menolak secara tidak langsung, menolak untuk dipimpin oleh Tuhan. Maka Samuel datang kepada Tuhan untuk menanyakan hal itu. Tuhan pun berfirman, demikian, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tuhan mengetahui maksud besar bangsa Israel pada saat itu yang menolak Tuhan karena dia tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Dia maunya raja yang besar, raja yang agung. Orang Israel lupa bahwa Tuhan adalah raja yang besar dan agung yang sebenarnya, bahkan lebih mulia. Bangsa Israel memang suka memberontak kepada Tuhan sejak keluar dari Mesir sampai pada saat itu. Tapi Tuhan mau memperingatkan bangsa Israel bahwa kalau mereka memiliki raja, maka kewajibannya sebagai rakyat lebih besar. Mereka harus memberi berbagai upeti bagi raja yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Kesannya seperti bangsa Israel memiliki hutang kepada raja karena sudah dipimpin, karena sudah dibantu. Anak-anak perempuan akan diambil bagi raja, anak-anak laki-laki akan diambil untuk menjadi budaknya raja. Apakah bangsa Israel tahu resikonya memiliki raja? Belum tentu menjadi lebih baik seperti yang mereka bayangkan. Justru malah sebaliknya. Ketika bangsa Israel memiliki seorang raja, mereka akan merasa kesulitan, akan mempersulit hidup mereka ke depannya. Nampaknya kemauan bangsa Israel sangat kuat sehingga mereka tidak dapat diubah lagi keinginannya. Tuhan sudah memperingatkan mereka, namun mereka tetap bersikeras meminta seorang raja seperti yang dimiliki bangsa-bangsa lain. Mungkin bangsa Israel bisa saja pada saat itu ada rasa iri hati, ada rasa tidak terima. Kenapa kami tidak punya raja, bangsa-bangsa lain punya raja? Iri hati itu yang membuat mereka tidak memikirkan bahkan memikirkan perasaan Tuhan ketika ditolak. Mereka memikirkan dirinya sendiri, egonya sendiri. Tuhan memperingatkan supaya mereka tidak menyesal ketika di kemudian hari
menghadapi raja yang bertindak semena-mena atau yang menindas rakyatnya. Kekerasan hati bangsa Israel membuat mereka tidak mau mendengar perintah Allah. Kadang kita juga seperti manusia yang ada saat ini, kita juga seperti itu. Ketika kita memikirkan ego kita lupa sama orang lain. Ketika kita memikirkan apa yang kita inginkan, kita bahkan tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak peduli dengan teman-teman kita. Kita tidak mau menolong teman kita. Aku mau nanya sama adik-adik. Adakah di antara adik-adik yang suka ngotot dan keras hatinya bila menginginkan sesuatu? Entah itu dari orang tua atau guru sekolah minggu, guru di sekolah, atau bahkan teman sendiri. Siapa yang ngotot dan tidak mau mendengar nasihat Tuhan dan orang lain? Hati-hati, belum tentu yang adik-adik inginkan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tuhan dapat memperingatkan kita melalui banyak cara, melalui orang tua, guru, teman, dan lain-lain, saudara kita. Yang orang-orang terdekat kita pun Tuhan bisa memperingatkan kita melalui mereka. Adik-adik perlu hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan agar kedepannya kita mampu mempertimbangkan banyak hal, bukan hanya satu atau dua hal. Karena hidup kita perjalanan yang panjang, perjalanan yang linear, garis lurus. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal ke depannya. Apakah ini baik untuk saya? Kira-kira ini baik untuk aku nggak ya? Kita harus mengerti, kita harus memahami. Maka dari situ kita butuh hikmat. Kita butuh mendekatkan diri kepada Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bukan sekedar baca kitab suci selesai, tapi harus dibarengi dengan berdoa. Karena berdoa adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita masih ada sampai pada saat ini. Tuhan selalu mau memperingatkan kita. Namun apakah adik-adik peka dalam mendengar suara dan tuntunannya? Janganlah bertindak seenaknya seperti bangsa Israel, karena nanti kita akan menyesal pada akhirnya. Tuhan itu baik, karena itu Ia memperingatkan kita. Mungkin kalau Tuhan tidak baik sama kita akan dibiarkan. Terjatuh pun kita tidak ditolong. Ketika nanti suatu saat adik-adik mengalami masa kejatuhan, entah itu dihina, entah itu dibully, kalau kita tidak dekat sama Tuhan, tidak tahu apa yang terjadi sama kita. Tidak tahu nanti ke depannya kita akan seperti apa. Bisa saja kita stres, kita nangis setiap malam karena dibully, karena merasa malu. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, hal itu tidak akan terjadi. Itulah pentingnya kita berhikmat. Marilah kita mendengarkan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar selalu taat pada perintah-Mu setiap hari. Tolong kami Tuhan agar tidak bersikeras mengikuti keinginan hati kami, namun mau mendengar peringatan-Mu dalam hidup kami. Amin. Nah, adik-adik, Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Saat ini kita diajak untuk mengucap syukur kepadanya dengan memberikan persembahan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan
sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari yang boleh terus memelihara dan juga menjaga. Dan saat ini kami mau datang kepada Tuhan untuk menyampaikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, dan persembahan ini boleh menjadi persembahan yang hidup dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajarkan kita mengenai ketaatan. Ya, taat betul. Taat itu kepada siapa aja? Bisa aja kepada papa mama, kepada guru-guru kita, sama siapa lagi? Yang paling utama, Tuhan tentunya kami betul. Yuk kita mau nyanyi angkat pujian T-A-A-T, taat. Yuk kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan pada kami hari ini. Engkau telah memimpin kami di sekolah minggu kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai terakhir. Tuhan juga telah mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan mengenai ketaatan. Engkau yang mau berkati kami, Engkau yang mau lindungi kami, Engkau yang mau tutup bungkus kami supaya kami bisa melaksanakan ketaatan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau mau dengar doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.